Shalom anak didik semuanya, apa kabar? Ibu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen dengan materi bertumbuh dan menjadi semakin berhikmat. Tetapi ibu tetap ingatkan kepada kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kekuatan dan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan agar pembelajaran kita boleh diberkati Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur karena Tuhan masih menyertai kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami agar kiranya kami boleh belajar dengan baik dan juga kami boleh memperoleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran dari materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan masuk kepada slide bertumbuh dan semakin berhikmat. Silis David, seorang pelatih baseball Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa growing old is mandatory, growing up is optional, yang dalam bahasa Indonesianya diartikan dengan bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya, tidak semua orang bisa dewasa di dalam setiap pemikiran, sikap, dan perilaku, karena itu adalah merupakan pilihan seseorang. Walaupun seseorang pasti akan bertambah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun usianya terus bertambah, akan tetapi itu tidak menjamin bahwa seseorang itu bisa dikatakan sudah dewasa dalam hal pemikirannya, dalam hal sikap dan perilakunya. Untuk itu semua tergantung kepada pribadi masing-masing daripada orang tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian bertumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuh memiliki arti timbul ataupun hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian yaitu perubahan secara kualitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, baik itu faktor internal dan eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk kepada slide kematangan pribadi dan emosi. Seseorang dikatakan mengalami pertumbuhan dan semakin berhikmat apabila dia mengalami kematangan pribadi dan emosi. Apakah yang dimaksud dengan matang? Matang adalah suatu sikap di mana seseorang itu tidak bersikap kekanak-kanakan ataupun dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Akan tetapi dia mampu menjadi orang yang bertanggung jawab ataupun mampu untuk memikirkan atau mempertimbangkan setiap keputusan atau setiap perbuatan yang akan dia ambil untuk dilakukan. Sedangkan kita lihat di sini ada contoh seorang tokoh yang bernama Tonya Harding, di mana Tonya Harding dan kawan-kawannya
rela mencelakakan lawan mainnya dalam permainan ice skating hanya untuk mendapatkan kejuaraan. Dia rela untuk menyakiti lawan mainnya dan dia di situ menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang belum dewasa dan takut mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada macam ataupun jenis-jenis daripada emosi. Banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian daripada emosi. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian ataupun jenis-jenis emosi menurut tokoh Saparia dan Saputra dan juga satu lagi menurut tokoh Ekman dan Priesan. Yang pertama, menurut Safaria dan Saputra, mereka mengatakan bahwa emosi bisa ditunjukkan atau bisa dilihat dari macam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dalam diri seseorang. Misalnya, emosi marah dan emosi takut. Emosi marah itu bisa ditandai dengan wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak, energi tubuhnya memuncak, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan emosi takut contohnya adalah wajahnya bisa menjadi pucat ataupun jantungnya bisa berdebar-debar. Kemudian menurut Ekman dan Priessen, mereka memberikan pengertian ataupun mengatakan bahwa emosi itu terdiri atas 3 macam atau yang lebih dikenal dengan istilah display rules, yaitu yang pertama masking, di mana seseorang mampu untuk menutupi atau menyembunyikan emosi yang dialaminya. Yang kedua, modulation, yaitu di mana seseorang mampu untuk mengurangi emosi yang dialaminya. Sedangkan yang ketiga yaitu simulation, di mana seseorang itu tidak emosi tetapi dia seakan-akan mengalami emosi dengan menunjukkan gejala-gejala kejasmanian. Berikutnya, kita akan masuk kepada para tokoh Alkitab ataupun orang-orang yang ada di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka dikatakan orang yang menunjukkan kedewasaannya ataupun sebaliknya orang yang tidak menunjukkan ketidakdewasaannya. Yang pertama, kita akan lihat di sebelah kiri itu ada tokoh bernama Samuel. Samuel adalah seorang tokoh yang dari kecil sudah dipersembahkan oleh ibunya untuk melayani Tuhan di bait Allah di Silo. Samuel adalah seorang tokoh yang hidupnya selalu bertanggung jawab dan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak juga mengalami emosional. Itu menunjukkan bahwa Samuel adalah seorang tokoh yang bersifat dewasa. Sedangkan sebaliknya, Hofni dan Pinehas, mereka adalah anak-anak dari Imam Eli yang melayani di Bait Silo bersama juga dengan Samuel. Akan tetapi, Hofni dan Pinehas adalah orang-orang yang tidak menunjukkan kedewasaannya. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bersifat egois, mementingkan diri sendiri, dan bersifat emosional. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Samuel. Demikianlah anak-anak materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian tugas yang harus kalian kerjakan agar kalian akan semakin lebih paham apakah yang dimaksud dengan bertumbuh dan menjadi semakin berhikmat. Selain itu, Ibu juga akan memberikan nats hafal. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari boleh menjadikan kami menjadi hamba-Mu yang boleh semakin bertumbuh dan berhikmat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya anak-anak, kita sudah selesai belajar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Shalom. Tuhan berkati.